ribut-ribut atau Ancaman ancaman-ancaman biasanya. atau Ya. mungkin ada postingan-postingan dan lain sebagainya. Itu kiai kayak kita yang Iya, beritakan, karena ini bagian dari apa, habluminan nas kita, ya hubungan kita betul. dengan manusia. Orang nggak tanya kita mau nolong orang, nggak tanya agamamu apa, sukumu apa, Betul. nggak nanya. Bukan karena gerejanya, tapi karena gereja itu berdiri di tanah NKRI, itulah yang kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa kembali bersama saya Al-Bahri sebagai host di ruang media Istiqlal Channel. Malam ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu tokoh kita, tokoh pemuda kita yang ada di Kota Tarakan. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, jangan lupa untuk terus dukung, support, like, and share media Istiqlal Channel. Mudah-mudahan yang mendukung, yang mensupport mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bincang-bincang, terlebih dahulu saya akan perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Beliau ini sudah tidak asing kalau untuk di Kota Tarakan, karena beliau ini salah satu pemuda aktivis dan juga tampil di mana-mana. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tarakan. Siapa beliau? Langsung saja kita kenalan bersama abangku. Bang, Siap. gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Sehat? Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih aktivitasnya beberapa pekan terakhir ini? Ya cukup melelahkan. Nah, luar biasa. Ini berarti full jadwal, Bang ya? Ya namanya aktivitas anak muda ini harus aktif lah. Iya, Di iya, mana-mana iya. kita apa, memberikan kontribusi terbaik untuk kota kita tercinta ini, terus khusus pengabdian kita juga terhadap Nahdlatul Ulama, Oh, luar karena biasa. Gerakan Pemuda Ansor ini anaknya NU. Iya, betul. Jadi ya kegiatan itu tidak pernah putus Nggak pernah putus sebetulnya. ya. Dan juga saya dengar-dengar juga sebagai ketua takmir di salah satu masjid di daerah Juwata ini. Ya, betul. Luar biasa. Ini pemirsa. Ini anak muda yang menjadi ketua takmir di salah satu masjid. Jadi anggapan kita selama ini bahwasanya ketua takmir itu mesti orang tua-tua. Ternyata kita salah. Ada banyak masjid di Tarakan yang ketua takmirnya anak muda. Salah satunya beliau ini. Tapi lebih jauh lagi, kita harus tahu juga nih nama lengkap beliau. Saya nih kadang selalu manggil beliau ketua, ketua, ketua. Kadang saya lupa nama beliau. Kadang manggil Bang Zaid saja. Tapi kira-kira nama lengkap beliau siapa? Ya Bang, nama lengkapnya siapa sih Bang? Muhammad Zaid Hadi. Muhammad Zaid Hadi. Ini beliau ini lulusan Gontor ini. Ini anak pesantren. Tapi gayanya milenial. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bang Zaid Hadi sudah mampir di ruangan kami dalam acara bincang-bincang, dan kita akan berbincang malam ini seputar Natal dan Tahun Baru. Wah, ini menarik ini. Kenapa? Karena Bang, kita lihat beberapa tahun yang lalu menjelang waktu Natal dan Tahun Baru selalu ada
ribut-ribut atau ancaman biasanya. atau Ya. mungkin ada postingan-postingan dan lain sebagainya. Eh, dan ini juga menjadi perhatian kami Pak, di media Istiqlal Channel untuk supaya bagaimana sebelum Natal di tahun 2024 ini kami perlu eh, membahas atau berbincang bagaimana sih kita umat Muslim yang di Kaltara ini mayoritas Muslim, tapi ada saudara-saudara kita yang di luar umat Muslim yang merayakan Natal. Nah, ini menjadi perbincangan yang menarik menurut saya, karena bagaimanapun di Indonesia kan kita tahu namanya toleransi, ya. Maka dari itu mudah-mudahan bincang-bincang malam ini kita dapat poin dari Ketua GP Ansor. Nah, ini malam Natal atau hari Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelum kita ke Tahun Baru, kita bahas Natal dulu deh. Karena Natal duluan nih baru Tahun Barunya ya. Nah, Natal itu adalah hari raya yang spesial bagi saudara-saudara kita selain umat Muslim ya. Nah, kira-kira Ketua, bagaimana sih kita menyikapi dalam perayaan atau dalam momen hari Natal yang akan dirayakan oleh saudara-saudara kita yang umat selain umat Muslim. Kira-kira kita sebagai umat Muslim ini bagaimana menyikapi dan apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan perayaan Natal. Silakan Pak Ketua. Ya, yang jelas kalau dari Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kota Tarakan, bahkan sebelum perayaan biasanya kita berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan stakeholder di masyarakat yang ada. Teman-teman biasanya itu dari LDI, dari Muhammadiyah, semua ormas ya? Semua ormas kepemudaan yang punya pasukan khusus. Biasanya itu kita dikumpulkan di Polres, apel, artinya mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah teman-teman kita yang Nasrani untuk di perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Karena biasanya panjang itu, kan beda, nggak mungkin bersamaan, beda-beda. Jadi tiap-tiap rumah ibadah, gereja khususnya, perayaan Natalnya itu dia ada yang start di awal bulan Desember, tapi puncaknya nanti itu ya di tanggal 24 malam itu, 24 menuju ke 25. Sebelumnya itu ada ya? Rangkaian-rangkaian yang lainnya. Jadi biasanya kalau teman-teman kita yang karena banyak tempat rumah-rumah ibadah di Tarakan, teman-teman kita yang ibadahnya di gereja, itu dari awal Desember biasanya sampai menjelang Tahun Baru. Nah, ini menarik. Ternyata yang ikut mensukseskan perayaan Natal setiap tahun, yang bisa saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan Natal dengan tenang, dengan khusyuk, penuh hikmat. Ternyata ada saudara-saudara kita yang ikut andil mensukseskan perayaan Natal setiap tahunnya. Dan bahkan saya juga baru tahu, ternyata bukan hanya Gerakan Pemuda Ansor yang dilibatkan. TNI, Polri mengundang semua ormas-ormas yang punya pasukan. Ya, kalau ditarakan ada LDII, ada Kokam, Senkom ya, Senkom, Kokam. Kalau Muhammadiyah ada Kokam, kalau ada Bansernya, semua bersatu padu sehingga tercapailah perayaan Natal yang aman, lancar, tertib, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau boleh tahu, yang teman-teman kita yang dari LPDKT dan juga yang lain-lain itu juga ikut terlibat setiap tahun. Setiap tahunnya. Luar biasa. Ini Rapi. Rapi juga ikut terlibat ya. Luar biasa. Untuk warga Kota Tarakan,
ini patut kita bersyukur bahwa di Tarakan khususnya dan di Kaltara pada umumnya, mari kita jaga kebersamaan kita jaga toleransi kita saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah mudah-mudahan di perayaan Natal tahun ini semuanya diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk saudara-saudara kita umat Nasrani yang merayakan. Dan juga bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang Muslim, mari kita sama-sama saling menghargai dan saling menghormati. Seperti yang apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Gerakan Pemuda Ansor dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di ormas-ormas yang lain. Dan kalau boleh tahu, apa sih yang melatar belakangi, Pak Ketua? Kan banyak nih, saya juga baca terus, tiap tahun muncul itu. Muncul gereja dijaga, kan begitu. Gereja dijaga, ngapain dijaga? Sekalian aja masuk ke dalam ibadah, itu kan kadang nggak enak juga bacanya. Nah itu teman-teman Ansor gimana sih menyikapi yang pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya nggak penting sih sebenarnya begini ya. Karena kan kita punya maksud tujuan ya. Yeah. Ada bukan sisi yang lain, tapi ada di sisi yang lain yang memang menurut kita sangat penting. Kalau kita di Gerakan Pemuda Ansor diminta tidak diminta, ya kita ini kan tugas kemanusiaan. Artinya apa? Namanya Ansor. Ansor ini penolong, Pak Ustaz. Betul. Artinya ya. Nolong ya, ikhlas. Nolong. Bukan nolong untuk agama saja, nolong apa saja ya. Jadi sebetulnya kita jaga rumah ibadah, khususnya gereja pada saat perayaan-perayaan ibadah teman-teman kita di Nasrani itu, yang kita jaga ini Indonesianya, agar aman, damai, tentram. Nah kalau dulu kan sering terjadi itu ancaman, teror, bahkan terjadi bom di beberapa titik ketika perayaan ibadah teman-teman kita. Nah, maka kiai-kiai kita pada waktu itu mengutus kita untuk, ayo sahabat-sahabat Ansor, Banser khususnya, untuk sama-sama menjaga ketika teman-teman kita di Nasrani melaksanakan ibadahnya, khususnya di Natal itu. Itu kiai-kiai kita yang beritakan, karena ini bagian dari hablum minan nas kita, hubungan kita dengan manusia. Orang enggak tanya kita mau nolong orang, enggak tanya agamamu apa, sukumu apa, enggak nanya itu. Gerejamu di mana, masjidmu di mana? Orang enggak nanya itu. Artinya ini benar-benar hablum minan nas ya, hubungan kita sesama manusia. Baik, terima kasih. Benar, saya jadi teringat ada pesannya Gus Dur kita, ini ada fotonya beliau di sana. Itu beliau mengatakan bahwasanya bukan karena gerejanya, tapi karena gereja itu berdiri di tanah NKRI, itulah yang kita jaga. Agar supaya tercipta kedamaian. Karena memang ironi juga, miris juga Ketua, karena memang selama ini selalu dialamatkan ke kita. Ya, ada pengancaman, pengeboman, dan sebagainya. Tapi luar biasa. Mari sama-sama kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan semua aparat TNI Polri yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap untuk menjaga keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan semua rekan-rekan, sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan semua ormas-ormas yang ikut andil, mudah-mudahan itu semua membawa kebaikan dan keberkahan, dan tentunya karena ini adalah ada hubungannya dengan kemanusiaan, maka tentu itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah. Baik, terima kasih. Ini makin menarik ini, Ketua. Tapi saya masih ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Natal. Kita sudah tahu nih semuanya Natal. Jadi tidak ada lagi perdebatan ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Mari sama-sama kita berpikir jernih, mari sama-sama kita menjaga kerukunan, kebersamaan, khususnya di Kota Tarakan. Kita saling menghargai agar tercipta harmonisasi antara kita
sesama umat beragama di Kota Tarakan. Kemudian kita akan berbincang tentang tahun baru. Nah, ini tahun baru nih sepertinya bukan berbicara tentang umat Muslim, umat Nasrani. Kayaknya semua merayakan. Ya. Karena ini tahun baru Masehi. Masehi. Kalau tahun baru Hijriah saya rasa mungkin cuman Muslim yang Ya. antusias. Tapi ini berbicara tahun baru Masehi, Ketua. Bagaimana kita menyikapi tahun baru? Yang selama ini, mohon maaf Pak Ketua, karena sepertinya semakin ke sini, tahun baru semakin tidak terkontrol. Khususnya ini anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita ini di tahun baru nih euforianya yang luar biasa. Yang wah malam tahun baru. Mereka merayakan dengan berbagai macam aktivitas. Ya kalau masih bakar-bakar ikan masih positif. Atau mungkin mereka sambil karaoke masih positif. Kumpul-kumpul itu masih positif. Tapi ini mohon maaf tanda kutip. Ada beberapa, bahkan bukan beberapa, udah mulai berkembang, bahkan melebar, seolah-olah tahun baru ini adalah tahun mengekspresikan semua berbagai macam kesenangan. Dan bahkan mohon maaf, khususnya kita ke pemuda-pemuda kita, pemuda-pemudi kita, bagaimana sih menyikapi tahun baru? Ya jangan sampai, bahkan ada yang sampai mabuk-mabukan, ada yang sampai tawuran sampai dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa pesannya nih? Sebagai ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tarakan untuk pemuda-pemudi baik Muslim, Nasrani atau apapun agamamu di tahun baru, apa yang harus kita lakukan menyikapi tahun baru 2024 menuju 2025? Ya, yang jelas kalau berbicara skup kecil ya dari keluarga kita sendiri dulu. Betul. Saya biasanya kalau tahun baru Masehi ini ya, artinya kumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua yang masih ada. Kita kumpul ya istilahnya model apa ya, tulak balak. Jadi ya syukuran. Jadi habis Isya itu ya saya kadang-kala baca doa selamat, tulak balak gitu kan. Habis itu ya kita bakar-bakar, ya biasalah, yang memang tiap tahun di kita acara ngumpul sebetulnya itu lebih ininya ngumpul di keluarga kecil kita tersendiri. Di keluarga masing-masing ya. Nah yang jelas saya kalau pesan untuk anak-anak muda, pemuda dan pemudi hari ini ya boleh ngumpul-ngumpul tapi jangan sampai berlebihan lah. Boleh kita meraya, tapi saya berharap untuk teman-teman kita yang anak-anak muda jangan sampai juga nanti ngumpul-ngumpul nanti minum, balapan, terus biasanya kan konvoy ya. Konvoy ini kan kayaknya mulai 2 tahun yang lalu kan udah dilarang ya. Artinya sudah ada himbauan, bukan melarang, dari Polri itu sudah menghimbau tidak tidak konvoy karena biasanya kan sering terjadi itu di setiap malam tahun baru gitu jam 12 keliling konvoy di daerah-daerah tertentu kan. Nah, ini kan juga saya pikir kan bahaya juga. Artinya tidak lengkap memakai atribut berkendara, seperti helm pokoknya seakan-akan malam itu malam bebas sekali gitu. Nah ini yang malam bebas sedunia ya gitu ya. Artinya boleh kita merayakan itu. Nah cuman ya saran saya khususnya untuk anak-anak muda ya, mudi yang ada di Kota Tarakan ya kita ngumpul dengan keluarga sajalah. Agar tidak boleh kita ngumpul dengan komunitas kita, dengan organisasi perkumpulan kita, dengan teman-teman satu kelas yang masih sekolah, dengan teman-teman kuliah kita boleh gitu deh. Tapi kita ingat waktu juga gitu. Jam 10, jam 11 ya kita pulang lah. Ketemu dengan keluarga lagi kembali. Ya enggak perlulah ikut-ikut konvoy-konvoy gitu, saya rasa kurang inilah, mending di rumah aja lah gitu lah. Itu waktu
apa waktu khusus kita lah dengan keluarga kalau di tahun baru. Oke. Pesan saya gitu, Bang. Baik, terima kasih. Ini kesimpulannya dapat saya tangkap bahwasanya, ayo para pemuda-pemudi di Kota Tarakan, tahun ini harus berbeda dengan tahun kemarin. Kita rayakan tahun baru kali ini yang akan datang yang sebentar lagi ini dengan cara yang baru, yang lebih elegan, yang lebih bermanfaat. Dan diantara masukan saran daripada Ketua Pemuda kita, Gerakan Pemuda Ansor Kota Tarakan, mengajak, ayo kita gunakan waktu malam pergantian tahun itu untuk berkumpul bersama keluarga kecil kita. Mungkin selama ini kita sibuk kumpul dengan ormas kita, kita sibuk kumpul dengan alumni kita, dengan geng kita, atau dengan yang Komunitas lain-lain, ya, komunitas kita dan ya. sebagainya. Di malam tahun baru, yuk kita duduk, kita kumpul bersama keluarga di rumah, bapak, ibu, emak, nenek, acil, ujang, semuanya. Kita duduk bareng, berdoa bersama, mudah-mudahan tahun 2024 lebih lebih baik lagi nanti di tahun 2025. Nah, berdoa yang banyak, minta kepada Allah supaya 2025 jauh lebih baik daripada tahun 2024. Lebih baik ekonominya, lebih baik usahanya, lebih baik pekerjaannya, lebih baik, semuanya lebih baik. Itu kita gunakan untuk berdoa, doa selamat, doa tolak bala, doa syukur, kemudian makan-makan bareng bersama keluarga di rumah, tidak perlu keluar ke jalan, tidak perlu pergi kemana bergadang atau pergi jauh-jauh. Maka yang lebih bermanfaat kita gunakan waktu kita untuk duduk bersama keluarga di rumah. Jadi kira-kira begitu ya, Pak Ketua ya. Kalau boleh saran juga untuk teman-teman takmir masjid yang ada di Kota Tarakan, mungkin bisa dibikin malam istighosah atau apalah, doa bersama di masjidnya masing-masing. Termasuk juga teman-teman kita di di Nasrani, yang lain-lain. Mungkin ada doa bersama yang dilakukan di rumah ibadahnya masing-masing. Baik, ini ataupun juga ini sekedar saran saja. Ini luar biasa ini. Artinya kan masjid ini kan bukan hanya tempat untuk ini, tapi kita boleh untuk apapun kita di situ. Baik, betul. Bukan hanya tentang ibadah saja, tapi juga tentang mengurus sosial. Itu tugasnya masjid. Teman-teman takmir masjid mungkin bisa memfasilitasi warganya di situ, jamaahnya, daripada mereka keluar ngumpul yang tidak jelas, mungkin diadakan istighosah dan doa bersama lah di. Jadi daripada habis isya selesai assalamualaikum pergi kumpul kemana gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini dari podcast Media Istiqlal Channel sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan, dan juga sampai kepada TNI Polri kita, sampai juga kepada ketua-ketua ormas kita yang ada di Kota Tarakan, sampai juga kepada seluruh takmir-takmir dan imam-imam masjid yang ada di Kota Tarakan. Ayo sama-sama kita bergerak, malam tahun baru kita laksanakan untuk doa bersama di masjid-masjid masing-masing, di gereja masing-masing, di rumah masing-masing. Jadi di jalan semuanya normal, kepolisian pun tidak repot lagi ngurus di jalan lagi, tidak ada lagi yang balapan atau terlalu ramai. Jadi kita manfaatkan untuk doa bersama, insya Allah. Mudah-mudahan. Terakhir, sebagai penutup, Pak Ketua, sebagai penutup malam ini, apa harapannya Ketua Gerakan Pemuda Ansor untuk Kota Tarakan di tahun 2025 nanti? Ya, ini ada informasi dan yang menarik ya. Artinya di akhir tahun ini lagi ada insya Allah mau ada perhelatan musyawarah daerah untuk memilih ketua pemuda, khususnya KNPI Kota Tarakan. Nah, ini kan ada mau musyawarah. Ya, mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih menjadi pucuk pimpinan KNPI Kota Tarakan, ya kita berharap
lebih baik lagi dari periode-periode sebelumnya, karena Amin. KNPI ini kan yang menaungi Seluruh pemuda, seluruh ormas-ormas pemuda, khususnya kepemudaan. OKP-OKP yang ada di Kota Tarakan. Yang jelas di situ tempat berhimpunnya teman-teman OKP pemuda. Nah, ini harus lebih banyak lagi lah agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya mengakomodir keseluruhan anak-anak muda supaya bisa berinovasi, supaya bisa berekspresi dengan kemauan mereka gitu. Jangan sampai, nah karena ini anak muda ini kalau enggak diarahkan ini bahaya. Betul. Ini bakal bahaya gitu, liar jadinya. Oke, betul, betul. Jadi memang perlu wadah yang memang menaungi khususnya anak-anak muda dan mudi yang sesuai dengan umurnya. Karena nih pemuda sedikit-sedikit agak panas kan. Betul, betul, betul. Mau bawaannya kepingin live, pingin ini. Nah ini kan nih nggak lama lagi juga kita masuk di fase apa namanya? Ini kan Gen Z kita ini. Milenial Gen Z ya, sekarang anak-anak. Atau Gen Z lah. Ya, Gen Z ya, Gen Z. Nah, ini kan lebih apa ya? Ya, kita doakanlah semua guru-guru kita yang ada di Kota Tarakan khususnya bisa kuat dalam mendidik anak-anak muda sekarang Generasi ini. muda. Ya. Karena memang ini mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya, yang jelas memang anak-anak muda ini harus dibekali dengan ilmu dan ketakwaan. Baik. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa, kan betul. rasanya begitu. Jadi dibekali dengan ilmu-ilmu, ya ilmu apa saja gitu. Nah, yang terpenting juga ilmu agama. Ilmu agama yang terpenting itu yang menjadi pondasi di awal anak-anak muda itu. Kalau sudah terbentuk karakter, sudah tertanam karakter yang baik, insya Allah ke depannya dia akan menjadi orang yang supel, luar biasa ke depannya. Artinya bisa betul-betul menuju Indonesia emas itu di 2045 itu. Baik. Karena memang harus kita siapkan dari sekarang. Itu, Bang Ustaz. Baik, terima kasih. Ini adalah pesan terakhir, bukan terakhir, pesan terakhir. Maksudnya pesan di pertemuan ini berawal dari para pemuda dan pemudi. Mari pemuda-pemudi Kota Tarakan, kita jadi pemuda-pemudi yang inovatif, kreatif, dan menjadi pemuda yang akan memimpin di masa yang akan datang di Indonesia emas, menuju Indonesia emas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tidak terasa waktu berjalan dan kita pun harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini membawa kebaikan dan keberkahan, dan insya Allah kita akan berjumpa di bincang-bincang yang berikutnya. Siap. Dengan tema yang berbeda. Sekian dari kami di Ruang Podcast Media Istiqlal Channel bersama saya Al-Bahri dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tarakan Muhammad Zaid Hadi. Kami haturkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.